Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Mantap, semangat banget hari ini. Baik, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Boleh. Silakan di depan sini. Rahma. Siap baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Rahma sudah memimpin doa. Nah, jadi dengan berdoa tadi semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya, jadi kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Bu minta berdiri. Sudah berdiri semua? Oke. Semuanya nyanyi. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, jadi dari bernyanyi tadi menciptakan rasa cinta nasionalisme kita terhadap negara Indonesia. Nah, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Sudah siap semuanya? Sudah siap. Kalau sudah siap belajar berarti sudah siap menerima pelajaran hari ini. Disiapkan dulu buku-bukunya.
buku tulisnya disiapkan di atas meja karena kita akan belajar. Baik, sebelumnya siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa? Wina sama Mahda. Kenapa katanya tidak hadir? Tidak tahu. Oke. Kalau sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Kalaupun ada halangan yang lain, semoga mereka lekas bisa ikut belajar dengan kita sama-sama. Sudah? Semuanya sudah siap bukunya? Nah, kira-kira bajunya sudah rapi belum? Sudah siap belajar belum? Oke, sudah enak belum untuk belajar? Sudah nyaman? Tempat duduknya sudah nyaman belum untuk belajar? Oke. Sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Bahagia? Apa lagi? Ada yang sedih? Ada yang biasa aja? Kenapa? Oh, biasa aja. Berarti dengan belajar ini harus lebih bahagia ya habis ini ya? Oke? Oke. Semua berarti bisa bahagia hari ini ya? Tidak ada yang sedih? Kenapa Stefan sedih? Tidak ya? Baik, sudah siap? Nah, jadi hari ini bersama Ibu kita belajar bab 3 mengenai gaya di sekitar kita, yaitu tentang pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi kita harus punya tujuan belajar dulu. Setiap belajar itu kita harus punya tujuan agar nanti ada hasilnya bisa kita lihat. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini mengenai kegiatan kita hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak semua menonton video pembelajaran. Jadi kalian nanti menonton video pembelajaran, kemudian menganalisis bagaimana pengaruh gaya otot dan gaya gesek terhadap suatu benda, entah itu arahnya, geraknya maupun bentuknya. Betul. Kemudian nanti juga ada manfaatnya. Terus yang kedua ada lagi tujuannya. Nanti anak-anak semua berdiskusi. Kita melakukan percobaan, kemudian nanti kalian menyajikan hasil percobaan dari pengaruh gaya otot, gaya gesek, nah terhadap gerak dan bentuk benda dan juga nanti manfaatnya. Terus yang ketiga, nanti kalian mendiskusikan. Setelah mendiskusikan nanti kalian menyimpulkan. Nanti di akhir kita melakukan kesimpulan mengenai percobaan yang sudah kita lakukan. Bisa? Bisa. Baik, kita lanjut. Nah, Ibu punya pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang yang biasanya kalian lakukan di rumah? Angkat tangan. Fikri, ngapain? Main raket. Kira-kira kalian pernah bantu orang tua ya di rumah ya? Pernah. Pernahkah kalian melakukan kegiatan memindahkan barang di rumah? Nah, kalau bantu orang tua tuh sering ya memindahkan barang. Oke. Mana namanya nih? Davina. Davina biasanya memindahkan apa di rumah? Memindahkan meja, lemari. Kemudian apa lagi? Oke. Bagaimana kira-kira cara kalian memindahkan barangnya? Rahma? Diangkat, didorong atau ditarik. Nah, jadi kita belajar mengenai kegiatan kita yang juga kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi dari materi hari ini, karena kita tadi akan mempelajari tentang gaya, kita harus tahu dulu manfaatnya. Manfaatnya dari kita mengetahui gaya, nanti mengetahui bagaimana cara membantu dan bermanfaat di pekerjaan kita sehari-hari. Sekarang Ibu punya gambar. Gambar apa ini? Apa ini yang didorong? Kotak besar. Kotak yang besar. Kelihatannya dia sulit atau mudah mendorongnya? Bagaimana Usman? Ini sulit apa mudah mendorongnya? Dilihat-lihat. Sulit. Kalau yang ini? Mudah.
Berarti ini mendorong dan menarik. Ini dilakukan oleh siapa? Manusia. Jadi mereka menggunakan kekuatan dari badannya untuk mendorong dan menarik. Seperti yang kalian lakukan juga sehari-hari, iya tidak? Betul? Oke. Nah, coba kita demonstrasikan di kelas ini. Ini Ibu ada punya meja. Meja ini diam atau bergerak? Ibu minta siapa yang mau maju ke depan? Ibu pilih ya. Surya. Silakan maju ke depan. Nah, kita lihat meja ini bendanya diam atau bergerak? Diam. Coba Surya berdiri di sini, Surya. Nah, coba Surya dorong mejanya. Oke, stop. Kira-kira tadi bendanya bergerak atau diam? Bergerak. Karena apa? Karena didorong oleh Surya. Yang memberi kekuatan untuk mendorong itu siapa? Surya. Berarti kekuatannya dari Surya ya. Sehabis ini Ibu ada video. Jadi mohon disimak betul-betul tentang tadi yang belum diketahui masalah gaya tadi. Kan tadi sudah dicontohkan, Surya sudah mendemonstrasikan masalah gaya. Oke, simak. Sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru. Kalau Bisa ada dilihat? sepatu, mendorong juga. Oh seru ya? Aku kan nggak ngerti ya. Apakah semuanya cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola? Gol. Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, Oke, jadi gaya tadi adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada sebuah benda. Jadi gaya itu tidak hanya bisa dihasilkan oleh manusia, tapi juga dari hewan. Contohnya siapa tadi? Ada siapa? Kuda, delman, yang menarik delman ya kudanya. Nah, jadi kayak ayam. Oke, jadi bisa memahami bagaimana itu gaya bekerja? Bisa. Bagaimana gaya bekerja tadi? Diberikan dorongan dan juga tarikan. Yang berubah apa kalau kita kasih dorongan? Bendanya berubah tempat. Terus ada berpindah tempat. Terus ada apa lagi tadi? Kalau menendang bola? Terjadi gaya dari menendang bola ya? Apa tuh gayanya? Gaya dorong. Terus kalau misalnya bolanya ditangkap? Bolanya bakal berhenti. Berarti dari benda yang bergerak menjadi diam. Bendanya bergerak jadi diam. Yang awalnya bolanya diam, ditendang nih sama si Usman, jadinya bolanya bergerak. Nah, jadi ada 3 ya yang kita dapat. Gayanya tadi yang pertama, bendanya berubah tempat, berpindah tempat. Awalnya diam menjadi bergerak. Dia menjadi bergerak. Kemudian tadi yang ditangkap bolanya, yang bergerak menjadi diam. Terus apa lagi? Ada tidak yang berubah arah? Kalau bolanya ditangkis, kira-kira berubah arah tidak? Jadi tadi kita sudah dapat poinnya ada 4. Benda berubah tempat, terus dia menjadi bergerak, terus bergerak menjadi diam dan berubah arah. Karena tadi ada pengaruh dari gaya. Nah, selanjutnya ada video lanjutan. Coba perhatikan ya. Ini mengenai gaya otot dan gaya gesek. Budi lalu naik ke atas sepeda dan kedua tangannya memegang stang. Sepeda Budi masih diam.
Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Jadi tadi ada gaya otot, terus ada gaya gaya gesek. Kalau gaya otot itu awalnya dari mana? Dari tubuh manusia. Terus ada juga awalnya dari hewan. Nah, kemudian kalau gaya gesek tadi meja dan lantai, bertemunya dua permukaan dua benda. Kalau misalnya satu tadi bisa tidak bergesekan? Tidak bisa, jadi harus dua benda. Nah, sekarang kita berkelompok. Nih kelompoknya sudah berbagi, Ibu bagikan berdasarkan asesmen kognitif yang sudah kita jalankan sebelumnya. Nah, ini ada kelompok gaya otot, gaya gesek, gaya tarikan, gaya dorongan, dan benda. Silahkan berkumpul sesuai dengan nama dan kelompoknya. Cari namanya. Karena kalian sudah duduk di tempat kelompoknya, berarti kita akan melaksanakan diskusi. Jadi Ibu akan membagikan bahan ajar dan juga LKPD yang akan kalian kerjakan. Bahan ajar ini terkait dengan materi yang akan kita bahas ya. Boleh perhatikan Ibu ke depan, minta perhatian. Kita akan berdiskusi mengerjakan LKPD ini. Jadi ada bahannya nanti Ibu bagikan, ada bola plastik, plastisin, dan juga kertas HPS, dan juga kalian mendorong sebuah meja. Jadi di sini ada petunjuknya 1 sampai 6, dibaca petunjuknya, kemudian diisi hasilnya di bagian sini, di bagian heksagonal ini. Nah, jadi di belakangnya ini nanti kalian isi hasilnya di sini. Bisa dipahami? Paham. Bisa dipahami. Baik. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Kira-kira untuk pengerjaan ini kita perlu berapa waktunya? 25 menit. Ibu tawarkan 10 menit, setuju? 10-15 menit, setuju? 20, tadi ada yang bilang 20, terus 10 menit tidak setuju, berarti kita ambil tengah-tengah 15 menit ya? Setuju? Semuanya sepakat? 15 menit? Itu ambil tengah-tengah 20? Sepakat ya? Oke. Nah, jadi kalian melakukan ini kan? Ini ada petunjuknya dari 2 sampai 6. Satu-satu ini satu. Doronglah meja, pindahkan atau memindahkan buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang terjadi? Bukunya akan berpindah tempat ketika diangkat atau bagaimana? Ditulis di sini, misalnya di belakang kan tadi apa? Mendorong meja ya? Di sini. Di sini hasilnya ditulis. Terjadi perubahan apa? Paham ya? Sekarang kita ke sesi presentasi. Siapa yang mau maju ke depan? Amin, Pak. Amin selesai lagi selesai, Kak. Kelompok siapa? Kelompok apa namanya? Duduk. Duduk rapi. Tenang ya. Jadi tadi yang selesai duluan kelompok benda. Nah, coba kelompok benda maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya dan percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mohon diperhatikan. Kelompok benda Mempresentasikan hasil diskusi. Oke, yang pertama menggelinding. Akhirnya nyaring-nyaring. Bola tersebut akan berubah tempat karena adanya gaya. Nah, katanya benda tersebut akan berubah tempat karena adanya gaya. Jawabannya semua sama? Ada yang beda? Gayanya menggelindingkan bola. Ya, angkat tangan. Berubah tempat. Berarti semuanya sama berubah tempat? Ada gaya dorong di sana. Terus ada lagi? Baik, sama. Berarti jawabannya semua sama ya? Oke, lanjut. Yang nomor 2
Selanjutnya apa ini? Menggelindingkan? Baca. Menggelindingkan bola yang Menghalangi. bola yang menggelinding dan Nah, menghalangi bola yang menggelinding. bola akan berhenti ketika diberikan gaya. Nah, katanya bolanya akan berhenti ketika diberikan gaya. Apa Fikri? Kelompok Fikri. Gayanya bendanya berubah arah karena dihalangi tadi. Terus bolanya akan berhenti. Kemudian Menjadi diam. dari gerak menjadi diam. Kelompoknya Aisyah? Bola akan berhenti. Oke, bolanya akan berhenti. Terus ada lagi gaya otot. Jawabannya apa? Akan berhenti. Akan berhenti. Berarti yang jawabannya akan berubah arah tadi dari siapa? Dari kelompok Fikri. Nah, jadi bendanya itu bukan cuma akan berhenti, tapi dia juga berubah arah karena memantul tadi. Berubah arah yang dari arahnya lurus menjadi belok. Iya tidak? Mantul. Oke, selanjutnya. Mendorong meja. Mendorong meja. Bagaimana bendanya? Mendorong meja. Mendorong meja. Ya. Meja akan berubah tempat. Mejanya akan berubah tempat. Yang lain ada yang beda? Satu-satu. Terjadi gaya gesek di sana. Terus ada gaya gesek juga. Kelompok gaya? Ini adanya gaya Adanya gaya gesek pada lantai dan meja. Terus gaya otot apa jawabannya? Sama. meja yang didorong akan berubah tempat. Akan berubah tempat. Terus kelompoknya Aisyah? Oke, sama ya jawabannya. Jadi di sana bendanya akan berubah tempat dan juga terjadi gaya gesek. Coba lagi selanjutnya. Membentuk plastisin. Membentuk plastisin. Awalnya bentuk kotak menjadi bulat, lilin akan berubah bentuk. Nah, lilinnya akan berubah bentuk. Oke. Sama, berubah bentuk. Oke, berubah bentuk semua ya. Selanjutnya. Jadi apakah gaya berpengaruh kepada benda? Jadi, kesimpulannya apakah gaya berpengaruh pada benda? Karena ada dorongan, tarikan, gesekan, dan gaya otot. Oke, jadi gayanya berpengaruh ya kepada benda. Oke, bagus. Gaya adalah bentuk tarikan dan dorongan yang diberikan pada benda. Bagus. Selanjutnya, kelompok gaya. Sini aku bacakan presentasikan aku udah. Oke, sama ya berarti. Jadi di sana ada. Jadi gaya itu berpengaruh pada benda. Semuanya sudah bisa dapat apa yang dipresentasikan dari kelompok ini? Satu lagi, meremas kertas. Akan berubah bentuk. Berarti semua jawabannya sama ya. Baik. Tepuk salut untuk kelompok apa ini namanya? Benda. Kelompok benda. Tepuk salut. Oke, terima kasih kelompok benda. Kira-kira ada yang mau menanggapi tidak dari presentasi kelompok benda tadi? Kira-kira sudah bagus atau bagaimana? Fikri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok benda ingin mengapresiasikan Ya. Mengapresiasi. kelompok benda. Iya. Hasilnya sudah baik, bisa dipahami Bagus. dan sudah bagus. Baik. Terima kasih Fikri atas tanggapannya atas kelompok benda. Tepuk tangan untuk Fikri. Nah, jadi itu tadi ya presentasi kita mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Jadi Ibu harap semua sudah bisa menyimpulkan bagaimana sih kegiatan atau pengaruh dari gaya itu terhadap suatu benda. Nah, kita kepada poin kesimpulan. Sekarang apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Siapa yang mau jawab? Kaila. Karena benda akan berubah bentuk. Karena diberi gaya otot tadi akan bisa berubah bentuk. Dari kegiatan apa tadi? Contohnya? Mendorong meja. Mengubah bentuk. Kegiatan apa berarti? Mendorong meja tuh. Membentuk plastisin. Terus apa? Rahma. PS. Meremas kertas HPS. Meremas ini. Membuat plastisin. Apa?
Gaya gesek pada meja dan lantai. Kira-kira apa yang telah dipelajari hari ini tadi? Gaya dan Gaya apa? gaya gesek. Gaya gesek. Gaya otot. Apa lagi? Gaya? Gaya otot. Nah, jadi kita gaya dorong, gaya tarik. Udah. Benda berubah arah, benda berubah bentuk, ya nggak? Oke. Nah, kegiatan mana yang kalian suka? Kerja kelompok. Kerja kelompok. Tadi melakukan apa di kelompok? Diskusi dan percobaan. Nah, ada tidak kendala selama belajarnya? Ada. Siapa angkat tangan? Kendalanya apa? Belum bisa membantu teman. Nah, berarti nanti harus ditingkatkan lagi kerjasamanya lebih peka ya. Oke, semuanya siap berdiri. Ikuti ya. Kita peregangan habis diskusi dan belajar. Ikuti semuanya. Sambil nyanyi. Peganglah bahu, tangan diputar-putar. Nah, karena kita tadi sudah belajar, jadi untuk mengetahui apakah kalian sudah belajar hari ini, kita harus berlatih. Kira-kira untuk berlatih ini kita mau berapa lama waktunya? 3 menit cukup ya. Sembari Ibu periksa evaluasi yang sudah kalian kerjakan, kalian silahkan mendengarkan lagu daerah. Berarti karena kita sudah menjawab dengan benar, kali ini Ibu akan membagikan pengayaan. Pengayaan ini nanti akan Ibu bagikan setelah ini. Kemudian bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Usman. Hadap berdoa. Sikap berdoa. Siap baca doa. Baik, terima kasih sudah belajar dengan Ibu hari ini. Pesan Ibu di pembelajaran nantinya, sehabis ini kita akan belajar masalah energi. Jadi kalian harus mempelajari dulu di rumah sebelum kita belajar di sekolah. Bisa dipahami? Lebih semangat lagi di pembelajaran nantinya. Baik, terima kasih sudah belajar dengan Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.